Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana juga diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kita diwajibkan Allah berpuasa, dan kewajiban berpuasa itu memiliki sejarah yang panjang, karena umat-umat sebelum kita juga telah diwajibkan berpuasa. Dalam menafsirkan ayat ini, para ahli tafsir di berbagai kitab yang mereka tulis menjelaskan bagaimana puasa umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu sesuai dengan informasi-informasi yang dapat mereka terima. Misalnya di dalam tafsir At-Ta'labi dijelaskan bahwa puasanya Nabi Adam itu adalah puasa 3 hari di tengah bulan. Sekarang pun kita disyariatkan oleh Nabi berpuasa di pertengahan bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang pertama kali berpuasa 10 Muharram sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. Akhirnya dia dan umatnya selamat dari banjir besar yang terjadi waktu itu. Jadi perahu Nabi Nuh itu mendarat 10 Muharram. Maka setiap 10 Muharram itu mereka berpuasa mensyukuri selamatnya mereka dari banjir besar atau tsunami itu. Itu dalam tafsir At-Tabari. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa puasanya Nabi Nuh itu dan umatnya bukan 10 Muharram, tetapi puasa Ramadan. Karena umat Nabi Nuh beserta Nabi Nuh itu di kapal itu selama 6 bulan. Jadi banjir itu 6 bulan baru surut, karena banjirnya itu menenggelamkan gunung-gunung. Kita saja yang banjir beberapa meter bisa seminggu 2 minggu baru surut air, apalagi kalau banjirnya itu menenggelamkan gunung-gunung. Tentu butuh lama bagi matahari untuk menyerap kembali air, atau bagi bumi untuk menyerap air yang tergenang itu. 6 bulan. Di antara yang 6 bulan itu termasuklah bulan Ramadan. Jadi menurut tafsir Al-Qurtubi tadi, puasa Ramadan itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Musa juga dalam berbagai riwayat berpuasa. Yang terkenal itu puasa 40 hari menjelang dia dapat wahyu tentang
10 perintah di Bukit Sinai. 40 hari, dan itu kemudian dibiasakan juga oleh umatnya. Bangsa Yahudi puasa 40 hari. Pelaksanaannya hampir persis seperti kita. Cuma bedanya kita puasa itu dengan mereka itu, dengan para Yahudi dan Nasrani itu adalah tidak ada pakai sahur. Waktu mereka melaksanakan dulu ya, terutama nabi-nabi mereka nggak pakai sahur. Jadi begitu berbuka sampai tidur, itulah kesempatan untuk makan. Nanti bangun subuh tidak ada sahurnya, harus berpuasa langsung. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, beda puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah kita punya sahur, mereka tidak. Ini keringanan dari Allah. Amin. Itu mau puasa Nabi Musa. Kalau puasa Nabi Daud, ini terkenal. Ketika ditanya kepada Nabi Muhammad tentang praktek puasa sehari, berbuka sehari, Nabi mengatakan itu adalah shaum akhi Daud. Itu adalah puasa Nabi saudaraku Nabi Daud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia itu puasa sehari, berbuka sehari. Ini umat Islam juga disyariatkan berpuasa. Nabi Daud itu puasa maksimal. Kalau lewat dari itu sudah masuk tatarruf, berlebihan. Di beribadah pun tidak boleh berlebihan. Ya. Berbuat baik padu-padui, kata kita. Berbuat jahat sekali tidak. Nah, gitu. Lalu umat Nabi Isa dalam berbagai tafsir disebutkan berpuasa seperti puasa kita, Ramadan. Cuma kemudian oleh umatnya itu dirubah-rubah harinya karena mereka jatuh Ramadannya di musim panas, mereka tidak mampu, mereka geser ke musim semi, ditetapkan bukan lagi berdasarkan bulan Komariah tapi bulan Syamsiah. Karena mereka merasa bersalah, maka puasa Ramadan itu mereka tambah 10 hari, ada yang 20 hari. Tapi lama-kelamaan puasanya itu mereka tidak konsisten menjalankannya. Makanya sampai sekarang puasa itu tidak terkenal di kalangan umat Nasrani. Hanya puasa menjelang Paskah. Itu pun macam-macam caranya. Ada yang puasa tapi boleh makan sekali sehari. Ada yang puasa tidak boleh makan yang berdarah. Boleh sayur-sayuran boleh gitu. Kayak lontong boleh, pical boleh gitu. Dia tidak mengerti lagi puasanya seperti puasa Nabi-Nabi yang mengajarkan kepada mereka. Lalu kemudian datang Nabi Muhammad meluruskan kembali praktek puasa itu dengan turunnya perintah Allah, Al-Baqarah 183 tadi. Prakteknya ya puasa. Pada akhirnya puasa seperti yang kita laksanakan sekarang. Jadi Bapak Ibu, mari kita jalankan puasa ini dengan baik. Ini bukan hanya kewajiban yang berat bagi kita, tapi informasi dari Allah, umat-umat sebelum kalian juga saya wajibkan. Lalu mereka menyeleweng dari kewajiban itu. Ini juga untuk meringankan beban kita, beban psikologis kita. Allah saya yang diwajibkan Allah. Mudah-mudahan tidak diwajibkan, cuma ada yang taat menjalankannya, ada yang engkar atau merubah-rubah syariat itu. Nah, karena sebulan lagi insya Allah kita masuk Ramadan, mari kita jalankan ini dengan sebaik-baiknya secara konsekuen lillahi ta'ala. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.